Enggak politik. Sambo. Coba kira-kira. Pakai nada dong kamu. Itu nada. Apa? Lu ngeremehin, nada tuh gak perlu yang. Lu jangan ngomongin cuan sama gua. Tai. Jakarta kita gak gitu. It doesn't work that way, man. Oke. Terkenal ya berarti lo? Enggak, biasa aja. Katanya semua orang tahu lo. Jauh lebih terkenal yang pernah salah nada. Budak rupiah, ada yang baru nih di Polik. Kita kedatangan tamu, idol lagi. Keisha Lepron kah? Ih mentang-mentang gue dari pedalaman gitu ya. Apa hubungannya? Tepuk tangan dulu. Gimana rasanya dari orang kabupaten yang datang? Gue gak pernah ngomong kayak gitu, masa iya sih? Gak apa-apa, emang kamu gede di mana sih? Aku belum baca-baca tentang kamu. Bohong banget, aku lahir dan besar di Malang. Oke, terus gak ngapak gitu sih, itu logat lu ngapak sih. Hah? Salah, beda server. Gak ada yang ngapak, ini bahasa Indonesia yang bikin. Iya lu atur deh kak, terserah deh. Baru mulai ya. Gue udah gak kuat. Oh gede di Malang. Apanya? Gedeinnya di Malang. Ininya, keluarganya gede di Malang. Kamunya gede di Malang. Ke Jakarta tuh di umur berapa? Tebak. Please. Kayak anak babi kan ini kita lagi podcast ya. Coba ya, ini gue umur berapa sih? 16, 17. 16, 17, sekitar 4 tahun yang lalu. Itu. Emang kok lu tahu sekarang gue umur 20? Ada research namanya. Oh keren. Iya. Makasih ya dari research. Karena kamu anak ngalam, anak Malang. Kok bisa sih ngomong gue lo? Ada yang pernah bilang gak cocok gak? Ngomong gue lo. Pernah. Kenapa masih dilanjutin? Dulu tuh. Dengerin dong. Sabar, ada kisahnya. Oh, ada kisahnya, ceritakan dulu. Aku tuh syuting dulu, sempet sambil syuting series terus film gitu. Kan harus lo gue kan, karena anak Jakarta gitu. Kita kan Jakarta sentrik emang. Jadi gue awal-awal syuting tuh bukan ngafalin skripnya. Ngafalin? Bukan memperdalam karakter. Tapi gue tiap malam kayak lo gue gitu. Karena awal-awal kayak lo gue gitu. Kan jelek kan? Tapi itu ntar ditonton, jadi latihan mulu. Terus orang-orang tuh kalau ngomong aku kamu tuh kayak baper gitu loh. Cowok-cowok di dunia ini. Di dunia ini? Iya. Lu gak ya? Enggak sih. Ya udah. Berarti lu orang bule gak ngerti aku kamu. Ngerti kok, gue ajarin dulu. Semua itu butuh proses aja sih. Gak apa-apa, di sini kamu boleh menjadi diri kamu. Kalau gak mau pakai lo gue juga gak apa-apa. Soalnya terdengar aneh. Oh iya. Itu... apakah itu hinaan? Enggak, itu pujian. Oh iya. Iya, pujian buat orang kabupaten. Kita lanjut. Apa kabar? Apa kabar? Apa aku bilang? Apa kabar Keisha? Baik, apa kabar? Baik, kamu sibuk apa sekarang? Sibuk apa ya, promo album, radio keliling-keliling. Oh congrats ya, baru rilis Lefron K ya? Belum selesai ngomongnya. Iya, kan aku congratsin. Itu kan aku patahin sebelum lupa. Udah lupa sekarang. Ya lanjutin. Aku udah lupa lanjutannya apa. Gimana sih? Oh lagi prepare ini, selain lagi keliling-keliling radio, off air, lagi prepare mau syuting film juga. Film? Rahasia, gak usah nanya. Aku ngerti kamu nanya kan? Enggak, film. Kok ada yang mau hire? Itu, pertanyaanku itu. Kan tetap pertanyaan. Iya kan, bukan film apa? Ya udah. Keren. Makasih. Berapa lama belajar ngomong gue lo? Gak usah nanya. Itu tersinggung udah, sakit hati. Wah udah jam segini, thank you banget Keisha udah datang. Thank you banget ya udah datang ya. Oke kita ngomongin Lefron K dulu. Album. Apa yang bikin kamu akhirnya memutuskan untuk rilis album dengan nama Lefron K? Karena aku kan self-centered, jadi aku pengen. So tau lu. Ya nggak tahu kan. Minimal ya dulu Lefron K arti apa? Tadi ditanya bilang nggak mau jawab, rahasia, nggak tahu. Gitu. Lefron K itu bukan self-centered. Oh bukan, itu apa jadi tuh? Keisha itu ada buah hati. Keisha buah hati. Lefron K ini singkatan nama mama sama papa. Wow. Keren gak? Leo. So tau. Veronica. Iya kan? Lefron K. Kak nggak semua lu tahu di dunia nih. Minimal dengerin orang dulu. Oke. Lefron itu Levi sama Hafron. Jadi buah hati Levi dan Hafron. Jadi itu bukan. Kakaknya apa? Kakak adek. Kenapa sih? Masuk akal nggak? Masuk akal. Makasih. Itu spontan sih. Uhuy. Tahu-tahuan anak 20 tahun spontan. Kenapa sih? Emang pernah nonton? Pernah. Siapa yang bawain acaranya? Windas. Siapa yang bawain acaranya? Kita bahas acara orang lain apa bahas apa sih di sini tuh? Nanya siapa yang. Kenapa harus semua ditanyain sih? Namanya kan interview. Oh ini namanya interview ya? Boleh gak ini jadi idol terakhir gue? Enggak, kalian tuh di siapa idol. Siapa sih yang ada kesini?
Ziva, Tiara. Gak usah banyak nanya. Kalian tuh di Idol tuh di brainwash ya? Buat Iya, jadi jujur ya. aneh. Iya, aneh semua ya? Semuanya. Kecuali aku sih. Makasih. Iya semuanya. Kecuali aku tapi. Siapa yang udah kesini tuh? Oh Lini sama Iki pas itu ya. Malini, Ziva, Tiara. Tiara. Udah. Kamu keempat. Berarti kan masih sebagian kecil dari kami gitu. Kenapa kamu memutuskan kalau kita aneh? Kan pukul rata. Kenapa gitu sih mainnya? Indonesia. Lu Indonesia? Ya, gue jadi pusing. Boleh gak? Enggak. Salah ya? Profesional Marlo. Profesional. Waktu itu Tiara sama Ziva kesini. Sempat ngobrolin. Boleh gak balas gak? Boleh gak balas gak? Tunggu. Minimal salah. dengerin. Minimal dengerin. Siap salah. Waktu itu Tiara sama Ziva kesini. Sempat. Apa yang dilakukan? Kita ada games. Oh gitu. Cerita deh apa yang lu mau ngomong nih? Gak mau. Ditanya dulu dong. Kan mau dikejar cewek. Salah ya? Salah lagi di sini. Nggak, gue lagi nyari apa ya yang bisa gue tanya ya, yang bisa. dia kira-kira mau jawab gitu. Gak ada sih. Ya ngapain di sini? Disuruh. Gak serius. Nenek ntar dimarahin. Yuk. Oke, mari kita lanjutkan dengan serius obrolan kita ini. Selama berkarir. Enggak, waktu itu Ziva sama Tiara para kesini. Dia cerita momen horor waktu di karantina. Yang mana tuh? Ya ada cerita mereka, maksudnya kamu ada cerita juga yang ngerasain horor gak di karantina? Dia cerita yang mana? Yang suara lari di hall. Aku sekamar sama siapa ya? Oh, aku sekamar sama Tiara deh kalau gak salah waktu itu. Lagi ada orang kerasukan gitu di depan. Iya, dia cerita itu. Ya udah gak usah diulang gak sih? Kayak kata aja. Kan nanya, ada lagi gak? Enggak. Itu Tiara tuh takut banget. Dia kayak langsung tutupan selimut gitu, si bodoh. Nah kan kayak, pertanyaannya apa bukan yang terjadi Tiara ngapain, ada cerita lain. Enggak, aku emang mau menjelek-jelekan Tiara aja, emang gak boleh ya? Tiara kenapa Tiara? Tutupan selimut. Bego banget tutupan selimut gitu. Ada apa? Enggak jadi deh. Udah gak mood. Apa tuh? Apa tuh? Apa hal yang bisa dipelajari waktu di Idol untuk karir yang sekarang? Semuanya sih. Segala hal. Lagi sebagai orang kabupaten ya. Next question. Selama lu berkarir pernah ngerasain demam panggung gak sih? Oh sangat. Dan gimana cara mengatasinya? Meditasi. Oke. Hal apa yang paling lu nikmatin sebagai musisi? Ada pilihan abjad aja gak sih biar lebih cepet? Kayak bla bla bla. Jadi enggak, saya interview orang yang mau diinterview kok. Oh iya. Kalau kelihatan gak mau ya saya baca aja. Iya. Secara profesional. Oke. Ada hal yang paling lu nikmatin gak sebagai musisi? Nyanyi, salah ya? Bener kok. Next. Nyanyi. Salah ya? Kalau cara lu menghadapi haters dan komentar negatif gimana? Memang harus dihadapin ya? Nggak harus ya? Ya kayak biarin aja gak sih? Tapi kalau ada. Apa? Didiemin aja. Iya, karena makin kita, misalnya kita ngebales tuh makin rame, makin bacot. Benar sih. Setuju gak? Karena kan mereka cuma mau atensi biasanya. Benar, cuman butuh perhatian aja. Kasian ya? Next question. Hal apa yang membuat lu ingin terus berkarir di industri musik? Ya karena mau berkarir. Salah lagi? Nggak ada salah, nggak ada benar di sini kan. Makasih. Hal apa yang membuat lu ingin terus berkarir di industri musik selain bermusik? Kayak misalkan mengembangkan musisi Indonesia yang masih muda untuk lebih berani membuat seindah karya. Itu sih jawaban aku. Enggak ya? Ya karena pengen aja, emang gak boleh. Boleh. Yang bilang gak boleh kan cuman interview namanya. Nanya. Iya. Gak ada yang benar, gak ada yang salah kan? Iya makasih. Ada gak gigs atau penampilan yang paling berkesan? Dari yang paling buruk sampai yang paling baik? Ada. Kan lu cuma tanya ada apa enggak, gue coba ada. Boleh diceritain? Oh, minta diceritain. Ada. Album. Sabar. Yang paling buruk ada.
Eh, ada yang pas fals-fals tuh itu kan buruk. Yang paling berkesan pas Yang apa paling buruk? pas fals. Oh, Kenapa? yang Kenapa lu perjelas sih? nggak nyampe nadanya itu ya? Nggak nyampe kok, cuma salah aja. Itu Cuman kan nggak viral tuh, tepat. itu kan viral. Ih, siapa bilang? Emang. Yang lanjut aja deh, kita selesaikan. Lu tau gak kejadian itu? Nggak tahu makanya diceritain. Please tahu dong. Kalau lu tahu gue seru ceritanya. Tahu kejadiannya. Enggak mau. Nih berapa lama ya? Setengah jam aja nggak apa-apa. Kasian yang nonton sih kata gue. Kasian gua sih yang nanya. Enggak, kan profesional kita kerja kan. Ya udah. Kok ngeluh sih ada kerjaan? Mau nggak kerja ya? Siapa yang ngeluh? Tadi tuh minta durasi pendek. Enggak, itu kan nanya ini kita setengah jam aja apa gimana? Oke. Salah lagi ya? Enggak salah. Ya mau cerita tentang si nada. Yang mana tuh? Yang nadanya salah katanya tadi fals. Bukan salah. Oh iya salah benar. Kenapa apa yang diceritain salah terus ya udah. Tadi kan nanya, tahu nggak tentang ceritanya? Enggak, ceritain dong, gitu. Ya udah pokoknya salah udah gitu doang. Gak butuh alasan aja sih. Apresiasi dong perempuan ngaku salah loh. Enggak ya? Nggak melihat gender kita kalau di sini. Oke. Tadi soal album, kenapa namanya Lefronka itu cuma karena dari ayah ibu? Bukan cuma dong, kok cuma sih lu. Karena aku dedikasikan album pertama aku ini untuk keluarga aku yang selalu support aku dari awal begitu. Makanya ambil Lefronka bukan Keisha. Ada lagu spesial untuk mereka? Enggak sih, Ada kepikiran mau bikin lagu spesial buat mereka? kepikiran. Katanya konsep foto artwork di album lu ini di atas air dan lu sebenarnya nggak bisa berenang. Oh nggak bisa berenang. Terus kenapa akhirnya milih konsep itu? Enggak, tunggu. Kenapa yang lu highlight? Oh gak bisa berenang. Kenapa Fakta itu? baru. Oh iya. Itu saya nggak bisa berenang. Di Malang nggak ada kolam renang. Kan gue bilang air susah. Oh. Makanya kolam renang kan butuh banget air tuh. Kalau kira-kira ada orang Malang nonton kayak air nggak susah di sini terus kamunya dihujat gimana? Gak apa-apa, udah biasa sih. Nggak bisa berenang. Lu bisa? Duh. Oh keren. Ya udah. Dah. Nggak mau les. Enggak sih? Nggak kepikiran mau les. Enggak. Kalau ke Bali ke pantai foto. Main. Aku tuh berani, cuman gak bisa berenang aja. Oke, berarti berani main air. Berarti nggak takut laut nggak? Enggak. Oh nggak takut. Wahana-wahana gitu main. Bukan wahana, laut kita kok. Laut. Tunggu nih. Tahu laut? Tunggu dulu nih, kalau takut laut tuh gimana? Kamu naik kapal. Kita mau nyebrang nih pulau. Sebelum naik kapal kan udah lihat laut. Berarti kalau takut gak mau ke sana dong. Nih, Gimana sih nih orang? pantai. Sebelum naik kita di pantai. Oke. Ya, ketika naik ke laut kita di laut, atas laut. Terus apa tuh kira-kira pertanyaannya? Nggak takut di kapal Enggak. sama laut. Enggak, sama air maksudnya. Sama laut. Laut. Enggak sama laut. Air tuh kayak minum, air, hujan, air. Ini sama laut. Enggak takut. Nggak mau les berenang tapi. Enggak sih. Aku diving, enggak ya? Enggak termasuk les berenang ya? Hah? Bisa diving tapi nggak bisa berenang? Iya, kan ada ini kaki-kakinya itu. Fin, pakai fin itu. Pakai fin ya. Sorry banget kabupaten nggak ada bahasa fin gitu sih. Pakai kaki-kaki. Nggak masalah kak. Kita di sini nggak ada. Makasih ya udah diajarin, senang banget sih. Iya, nggak ada. Banyak banget pelajaran berharga kali ini buat podcast. Oke, di album konsep foto artwork di atas air dan nggak bisa berenang. Tapi kenapa kamu memilih konsep itu? Karena ada artinya. Cerita sendiri. Oke. Enggak. Gini, sabar ya. Minum dulu. Kenapa air? Jadi air itu aku ibaratkan sebagai apa ya? Siapa ya? Oke. Air itu aku ibaratkan sebagai perjalanan karir aku. Aku mengibaratkan di bawah air itu struggle-strugglenya, perjuangannya, terus awal gak usah serius. Takut tau. Gak bisa. Iya.
Makasih. Aku menggambarkan air itu, yang bagian air bawah itu, struggle-nya. Gak bisa dilihatin, bisa gak? Makasih ya. Terus cerita. Yang bawah air tuh struggle-nya. Semuanya perjuangan dari awal ikut audisi idol, segala macam. Terus adaptasi tuh pindah ke kota baru, ke kota besar, dari kabupaten kan. Terus dibully segala macam. Jadi yang di bawah air itu semua strugglesnya. Terus aku menggambarkan di atas itu keindahannya kayak lagu aku banyak yang stream, terus orang-orang jadi lebih tahu sama aku. Jadi karena aku tetap mengikuti air apapun yang terjadi, karena aku orangnya kayak go with the flow banget gitu. Akhirnya aku pelan-pelan dibawa ke atas sama air begitu. Jadi kayak pelan-pelan apapun yang terjadi tuh tetap bertumbuh aja gitu. Karena menerima, karena tidak menyerah gitu. Kalau menyerah kan gue makin tenggelam kan dengan semua struggles itu. Tapi pelan-pelan karena aku tetap berjuang, aku tetap berusaha, aku tetap berdoa. Akhirnya aku pelan-pelan dibawa ke atas gitu. Oke, itu konsep artworknya. Keren gak? Enggak ya? Jadi dari bawah permukaan, lama-lama ditarik ke atas. Dan sekarang ke album Levronka itu. Hai, siapa tuh? Ngintip. Dan sekarang album Levronka itu seperti memberitahu bahwa ini kenikmatan yang dari dulu aku benar, yang aku rintis tunggu. gitu ya. Tapi karena belum sepenuhnya masih proses, makanya tuh fotonya di tengah-tengah air gitu. Nggak full di. Bener, nggak full di bawah atau full di atas. Berarti masih ongoing. Bener, terima kasih. Keren, bagus konsep fotonya. Yang foto siapa ya? Apanya? Yang foto. Fotografer. Ko Winston namanya. Winston Gomez. Bagus soalnya fotonya. Salam ya. Oh, nggak kenal ya? Oh. Katanya orang Jakarta. Born and raised here, terus kayak tahu semua orang udah tahu. Sure. Nah ini ada salah satu yang salah. Oh gimana tuh? Gue nggak tahu semua orang yang tahu gue. Oh. Born Siap. and raised Jakarta tuh kayak gitu konsepnya. Keren, Gak tahu sih kalau di Malang mungkin sama tetangga gitu, nggak tahu. Semua kenal gitu. Jakarta kita nggak gitu. It doesn't work that way, man. Oke. Terkenal ya berarti lo? Nggak, biasa aja. Katanya semua orang tahu lo. Jauh lebih terkenal yang pernah salah nada. Jelas. Lu coba deh. Kata gue lu sekali-sekali salah nada kak. Biar orang tahu lu maksudnya. Salah ngomong sering. Salah nada jarang. Salah nada aja biar makin tahu gitu. Gak bisa nyanyi. Lebih cepet. Justru itu. Manfaatkan lu gak bisa nyanyi makin terkenal lu. Karena lu nge-push ke gak bisaan lu itu. Lu coba tenggelam. Kenapa? Lebih terkenal. Kan lu gak push ke gak bisaan. Lu kan gak bisa berenang. Iya, coba ya. Lu push. Ide bagus sih. Iya. Make sense. Ntar gue ke laut, ke lompat, ke kapal. Jangan laut. Laut kan lu gak takut. Tapi kan kalau kolam renang aja. Normal aja kolam renang. Atau bathtub gitu. Bathtub. Gak ada bathtub sih di sini. Di mana sih ini tuh? Di Malang. Kan kita di Jakarta syutingnya. Di sana. Iya. Di sini ada gak bathtub? Lihat ada bathtub gak? Tunggu, bathtub kan bisa di kamar mandi. Ini bukan kamar mandi. Lihat dong kita lagi di mana? Enggak. Ya udah deh, kamu memang selalu benar. Kamu tidak menerima penolakan penolakan ya? Prop shooting? Iyalah. Bisa jadi. Iya selalu dah, lu atur dah. Tengah. Lagu yang berkesan. Enggak, yang mana tuh? Belum nanya. Oh iya salah. Mau nanya? Mau. Yuk. Itu tato artinya apa yang di leher? Salah ya? Boleh Enggak gak? apa, boleh. Yang ini? Yang kiri. Yang apa tuh? Coba lihat dulu. Topinya Luffy. One Piece. One Piece. Mau nanya lagi? Yang lainnya artinya apa? Ada gak yang paling berarti? Ada. Yang mana? One Piece. Serius dong? Lu berapa tato sih kak? Banyak banget kan? Enggak lah, 30-an. 20-an. Mana yang paling berarti ada gak? Yang paling kayak bermakna gitu? Yang paling bermakna. Ada di tangan kanan. Apa artinya? Gunting batu kertas. Gambarnya. Terus kenapa berarti? Sweet. Tahu sweet? Tahu. Di Malang ada? Ada. Sweet Kebetulan. Kebetulan ada. Oh ada sweet Karena waktu Jepang itu kan kita sempat dijajah Jepang kan. Sampai Malang-Malang tuh. Jadi kita ngerti aja. Oh Malang kena. Iya. Iya itu tato paling favorit. Kenapa favorit sih? Gak ada artinya kan aku paling yang bukan favorit. Tanya dulu. Yang bermakna. Tanya dulu. Gue juga kalau lihat tadi artworknya gak ada artinya tapi ternyata ada kan. Apa artinya tuh? Sweet. Gak ada ya? Sweet. Ada.
Ada. Tapi gak usah tahu karena ini bukan tentang saya, ini tentang Anda. Dalam satu album Levronka, ada lagu yang paling lu dekap di hati ya? Gak ada. Gak Karena ada. semuanya gue dekap di hati gitu. Itu jawaban aman aja sih. Lagu yang paling berkesan? Tak ingin usai. Hmm? Tak ingin usai. Tak ingin usai. Arefnya gimana tuh? Terluka. Oh dan memang. Baru ya liriknya? Lo remake apa gimana? Iya. Gue dengar itu gitu kemarin. Terluka dan Siapa tuh yang nyanyi? Adit tuh. Oh Adit. Tahu kan? Oh iya, gue nonton tuh. Ya udahlah, Adit emang. Kenapa suka itu paling gitu. berkesan? Karena salah nada kan. Kenapa pakai tanya sih? Lu udah tahu alasannya. Nih dengerin dulu ya. Lagu yang paling berkesan. Bukan performance yang paling berkesan. Lagunya kan juga. Sampai sekarang gue kalau nyanyiin lagu itu takut. Ih kok diketawain sih? Lu parah. Itu trauma orang lu ketawain. Lu abis ini di DM sama psikolog. Kenapa dia mau psikolog di endorse gue? Orang yang nyari ke dokter. Kenapa jangan teriak-teriak? Please. Berisik. Gak boleh berisik ya? Boleh. Tapi kan saya kira pakai headset. Jadi Ya udah lepas aja pak. gak usah. Kenapa? Kenapa ya? Teriak lagi. Aduh. Sengaja. Kan lu gak nyaman. Gak apa-apa. Paling berkesan cuma karena salah nada. Jadi Bukan cuma sih kok lu nyepelin salah nada gitu sih. sepele kayak one time thing aja. It's not one time thing. It is a one time thing. Tapi jadi impactnya baru berskala. Itu kan sekali salah nadanya. So tahu. Bukan. Kan gue udah bilang it's not one thing. Oh berapa kali salah nada kalau gitu? 4. 4 kali. Semuanya di. Apa? Tahu ngomong aja deh sendiri deh. Player. Kok gitu sih kok kasar Lagu sih? yang paling berkesan bagi lu di album ini selain tak ingin usai. Tak usai. Usai tak ingin. Iya kan? Ya. tak usai ingin. Uti kan kalau disingkat. Usai tak ingin. Stop. Nggak ada lagi? Ada. Yang paling penulisannya paling susah? Baru. Iya apa? Lagu baru. Jadi di album aku ini 2 lagu baru. Tak Balas Terluka dan ada satu lagi Better on My Own. Kita singkatnya BOMO. Biar Dia gampang. lagi bomo lagi. Iya kan, BOMO. Itu berkesan karena lagu Inggris pertama aku dan lagu pertama yang aku ikut nulis. Dan dari pengalaman aku. Apa saja yang menginspirasi untuk menulis lagu Mantan. bomo ini? Wow. Siapa namanya? Oh ada, tidak perlu tahu. Tidak perlu. Enggak Ya. semua lo harus tahu. Mau shout out ke mantan? Enggak, hai. Udah. Hai dong. Hai, terima kasih udah bikin Iya, aku terima kasih nulis. sudah toxic. Jadi Jadi menginspirasi gitu. dari judulnya Better on My Own Iya kan? kan? Kayak lu mending sendiri daripada sama dia gitu loh. Karena dia Kayak tai. cerita dong kenapa kayak tainya. Karena ngatur. Gue gak suka diatur. Ngatur dalam aspek apa contohnya? Baju. Astaga. Oh iya. Dia mungkin pengen jadi wardrobe Gak stylist. ngerti. Atau dia hijrah kali ya maksudnya ya. Hah? Pokoknya baju. Gue gak boleh main. Gak boleh. Kalau kerja juga diriwahin. Pokoknya semuanya dia kayak gak bisa hidup aja gitu rasanya. Baju, contoh baju. Gue pakai kaos oversize coy. Terus dia bilang? Sama celana pendek. Lu tahu nggak celana pendeknya segini nih? Nih masih segini nih. Masih di atas lutut, nggak yang jauh-jauh kayak segini. Itu nggak pakai celana. Celana di sini nggak ada. Kalau itu kan Iya, makanya bawahnya, aku bilang kan iya, begitu. iya, Salah benar, kan kalau benar, begitu. iya, Celananya itu masih kayak mepet banget sama lutut. Oke. Marah coy. Alasan marahnya dulu. Tak tahu lah. Tanya sama dia bukan sama gue. Kamu emang gak nanya kayak kenapa kamu marah sih dengan outfit aku? Nanya. Terus dia bilang gak suka aja. Gak punya jawaban ya. Jadi cuman buat ngasih makan ego dia aja. Berapa lama tuh pacarannya? Setahun. Nggak inget lagi. Setahun berapa gitu. Kenapa betah waktu itu? Soalnya kayak dia manipulatif juga. Lu gak usah nebak-nebak dah orangnya siapa. Ntar gue dimarahin lagi. Enggak, ini kan curhat. Apa sih lu pertanyaan apa tadi? Dia manipulatif. Ya jadi kayak seolah-olah gue yang salah gitu. Jadi gue kayak secara tidak sadar kemakan omongannya itu. Jadi kayak iya ya aku salah nih pakai baju kayak gini. Gitu.
brainwash ya, karena brainwash. Tapi akhirnya sadar dan bisa membuahkan hasil better on my own. Nyanyi dong. Lu tau gak langsung? Gak tau ya? Gak research. Kan lagu baru. Ih orang udah sebulan. Oh udah sebulan. Congrats ya. Enggak. Minimal dengerin dulu sih kalau mau interview tuh. Iya. Udah dengerin tadi di mobil. Bohong. Serius. Cuman enggak. kayak Singlish gitu soalnya. Iya. Jadi kayak. Hah? Ini ngomong apa sih gitu? Di sana ada IF gak? Ada Kumon, IF. Kumon ada kan bukan les bahasa Inggris. Iya kan konteksnya les. Enggak, konteksnya les bahasa Inggris. Kan lagunya bahasa Inggris. Konteksnya les. Itu gak peduli. Gitu. Kita miskom aja berarti. Kita miskom. Benar, kita emang butuh komunikasi. Menurut lu, ya. Karir dan pencapaian seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai karir yang sukses untuk pribadi sebagai penyanyi? Kalau udah menang award gitu atau kayak kalau udah bisa collab sama musisi luar. Menang award dan ketika lu gak perlu jelasin lu siapa. Kayak, hai aku Kesha, lagu aku bla 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 gitu. Kayak, lu dateng orang-orang udah pada tahu aja coy. Itu menurut kamu sukses? Karena mereka tahu lagu-lagu aku, mereka tahu aku. Kalau award? Iya kan aku bilang tadi ya. Maksudnya award apa? Apa aja. Apa aja? Mau AMI, mau Grammy semuanya setara. Award. Gak setara tapi sama awardnya. Tapi gak setara. Ya, gitu. Award. Udah dua itu doang. Ada yang lain gak? Udah. Ketika ya itulah. Kalau orang dengerin lagu aku berarti kan mereka suka kan. Berarti ada yang mereka suka kan. Kayak misalnya mereka mau rasa lagu-lagu aku mewakili perasaan mereka gitu. Itu kan juga kayak beranak gitu loh alasannya. Tapi gak perlu disebutin aja anak-anaknya. Sebut dong gak apa-apa. Kenapa sih harus disebut semuanya? Supaya durasinya agak lama. Katanya mau 30 menit aja. Enggak. Kita mau selama mungkin yang kita mau bisa. Gak nyaman. Games. Halo semuanya, kalau lo terhibur dengan konten ini, lo bisa terus dukung channel ini dengan cara subscribe. Karena kalau lo subscribe, lo bisa bantu channel ini berkembang dan naikin gaji gue. Iya, ayo subscribe di bawah sini, masih gue tungguin. Lama kali pencet subscribe doang gaji gue sama dah nih. Jadi kita akan main games. Kesha diminta untuk membuat dan menyanyikan lagu secara spontan. Yang memiliki lirik dari kata yang tertulis di kertas. Jadi ini ada baiklah, kalau gak tahu lagunya aku harus apa? Oh kata. Sorry. Kata, lu gila lu Yan, serius nih Yan. Serius lu. Lebay. Jadi contoh ya, misalkan katanya pensil. Bikin lagu dengan menggunakan kok bikin sih? Katanya menyanyikan lagu yang... Dengerin ya. Kesha diminta untuk membuat dan menyanyikan lagu secara spontan yang memiliki lirik dari kata yang tertulis di kertas. Ngerti? Nih, dikasih contoh. Udah tahu. Kasih contoh. Oke, contoh misalkan kata pertama pensil gitu. Pensil, kamu sangat berguna. Beneran, makanya mendalami. Ya harus kayak gitu. Oh, pensil. Yang penting itu es kalau teh jadi pentil. Contoh kan, contoh. Nah, itu lagu gua. Kenapa lu ngomongnya spellingnya lu apa dulu? Pentil apa pentil? Lu yang mana tadi? Ngomongin pentil ban. Pentil. Ini otak aja. Ban kan? Ih ban. Apalagi emang yang pentil? Gak ada. Shampoo Pentin. Iya kan? Oh hari ini kita disponsori sama Pentin. Thank you so much. Nah kayak gitu ya. Oke, ini kata. Itu kata-katanya Pak Folix. Ini kata pertama kamu. Ngasal lu kak. Kaja. Politik. Enggak politik. Sambo. Coba kira-kira kalau gak politik arahnya kemana tuh? Gak ada politik ya. Sambo adalah seorang. Lanjut. Seorang. Manusia. Yang melakukan kesalahan. Ups. Gitu kan. Ini R&B. Kenapa emang R&B? Ini lagi R&B bro. Lagi GAC style gitu.
style gitu. Ups. Udah. Kan melakukan kesalahan. Terus minta maaf. Sorry. Kan. Nah tuh jadi. Udah itu ya. Ref itu oke. ref ya. Ref. Itu R&B tadi ya. Serem ya. Ini lagu kedua. Ini kita genre apa dulu nih? Coba lu ntar baking ya. Oke. Ini lebih, ini kayak kalau cocoknya agak-agak pop gitu. Oke. Dung tak. Ketombe. Oke. Katanya adalah ketombe. Mikir ya. Mikir. Soalnya di Malang tuh gak ada ketombe. Jadi kayak gak tahu gitu loh. Ya silakan. Ketombe. Yeah. Kok iya? Kan gitu. Background singer. Oh iya. Background singer. Kenapa kamu ada? Yeah. Lanjutin. Apa yang kamu lakukan di kepala? Shudududu. Aduh, jatuh. Pakai nada dong kamu. Itu nada. Apa? Lu ngeremehin nada tuh gak perlu yang. Lu jangan ngomongin cuan sama gua. Tai. Lu jangan ngeremehin gua. Lu ngeremehin gua namanya. Gitu. Bukan gitu bro. Maksudnya kalau lu bermateri. Gua masih bisa menang. Soal pemikiran. Soal pemikiran ya? Iya. Gini nih. Nih kan. Banyak alasan. Let's say ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tai. Gitu. Kenapa nunjuk atas sih? Lu kayak ngatain Tuhan gitu ya maksudnya? Enggak, emang Tuhan di atas. Emang di bawah? Oh. Tuhan tuh di dalam diri kita masing-masing. Keren bro. Jadi lu adalah Tuhan, gue juga Tuhan. Semua orang di dunia Tuhan. Enggak, di dalam diri kita masing-masing, bukan kitanya. Ketombe? Udah. Enggak, itu ngomong ada. Enggak kok, aku gak Lanjut. ketombean. Gila, barang sugap nih bro. Bro. Iya apa sih? Lu tau gak artinya? Apa? Tahu orang Jawa. Apa? Jadi katanya adalah sikil, Apa artinya? kaki. Kalau silik tau gak? Tahu. Kamu. Oh, itu kamu sih kak. Kenapa gue yang kena sih? Coba kan gue sendiri. Kecewa deh. Sikile mambu Sikile mambu. Astagfirullahaladzim. Gini ya, idol tuh ya. Mulutnya gak terlatih ya. Oh harus terlatih. Kan terlatih di bidang nyanyi aja. Kalau komunikasi tuh emang kurang gitu kayaknya. Kamu gak PR trained ya? Oh, emang kamu PR train ya? Enggak lah, karena aku bukan idol. Emang kalau gak idol gak harus PR train. Tapi idol harus. Harus dong. Kenapa dibeda-bedain begitu sih? Karena julukannya dia idol, idola. Itu hanya julukan coy. Kita nih manusia biasa. Sama contoh. Presiden juga julukannya presiden. Iya, Tapi tapi itu dia kan manusia. pekerjaan. Iya lalu. Aku harus apa? Bekerja. Apa sih? Sebagai idol. Sikil. Bikin lagu pakai sikil. Lu kasih beat. Sudut. Jangan lu beatbox. Gue mau nge-rap. Keren. Iya. Kita lebih ke Ingus sih. Yo. Sikil. Belum. Kan belum. Capek. Oke. Sikile Marlo. Ulang. Yo. Yo. 1, 2, 3. Kok beda sih beatnya yang sama dong? Ini pencipta lagu loh. Kalau lu beda-bedain lagunya beda-beda. Nih. Sorry. Yo. Sikile Marlo. Mambu Gara-gara pakai kaos kaki gak pernah dicuci. Sepatunya tebal. Pantesan dari tadi kayak bau-bau gitu loh.
anjing. Gue dibayar berapa sih buat kayak gini? Gitu tentang sikil ya. Ada lagi ya? Ada. Keren. 16 lagi. Oh boleh. Jadi satu album ya? Boleh minum dulu gak? Boleh. Aduh gak tahu lagi. Kamu gak tahu itu? Naruto gak tahu? Tahu cuman gak ngerti. Tahu aja, ngerti gak sih? Gak paham. Bakiak tuh apa ya? Sandal itu ya? Sandal yang klak gitu. Udah. Oh bakiak kata-kata. Iya bisa gak habiskan lagu pakai bakiak? Gak bisa. Coba sekarang lu deh. Lu yang nyiptain lagu pakai bakiak. Pakai kata bakiak. Kita fair aja bro mainnya. Jangan mentang-mentang lu yang punya acara ini. Kasih gue beat dong kalau gitu. Gak bisa. Ya. Ayo. Normal. Yang tadi gak apa-apa. Gak bisa. Lanjut. Ayo dong, gue kan mau bikin lagu, harus konstan dong. Beatnya jangan ganti-ganti. Gampang bakiak bro. Rap juga itu bisa. Ada hantu, aku teriak, aku lempar, langsung pakai bakiak. Kamu mukanya kayak ketiak. Contoh. Enggak, ini gue gak ngomong ke lu, gue ngomong ke itu kan. Tapi kayak mata lu tuh ada ke gua. Kan kita yang lagi ngobrol. Oh, gitu. tapi berarti itu buat gua gitu. Enggak. Muka gua kayak ketiak ya. Ada hantu. Tunggu aku deh. Teriak. Tunggu muka kayak. Gitu kan. Aku langsung lempar bakiak. Gitu. Kenapa Kan habis AI. B sih. Nggak belajar alphabetical order ya. Oh siap. Sorry ya. Kabupaten gak ada soalnya. Nih lagu pas buat kamu. Jawa. Jahat banget sih kak. Emangnya kenapa sih kalau orang Jawa tuh? Lagu pas buat kamu. Oh tadi dia bilang dia gak suka sama orang Jawa ya. Katanya Nora ya. Nggak bisa. Aku orang Jawa jadi nggak mungkin berhasil. Coba mungkin ras lain. Siapa contohnya? Siapa di sini ras lain? Kok lu beda-bedain ras sih? Kita nih Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika artinya? Coba artinya berbeda-beda tapi tetap satu juga. Lu berbeda-bedain sih? Ya itu berbeda. Tapi tetap satu. Jadi emang satu ya? Kata gue gak sih? Parah. Jadi menurut lu Indonesia gak satu? Menurut Jawa. Indonesia satu. Jawa. Bajawa. Ini lagunya lagu sedih dong, lagu sedih. Gue perlu pendalaman karakter dulu boleh? Boleh. Ke kamar mandi dulu ya. Lagu sedih. Enggak ada suaranya. Kasih gue piano dong. Bing gitu. Atau apa kayak? Emang gak bisa kayak Enggak. kepikiran di? Enggak spontan Belum di level itu ya ternyata. Belum. Sorry banget. Kecewa. Sama. Gue juga kecewa. Itu kecewa. Maling. Mau ngambil cincin gue. Gak ngambil anjing, orang jatuh dibilang maling gak gue. Tangan gue di sini lagi megang baskom. Maling. Kok baskom sih? Itu akuarium anjir. Baskom tuh. Jawa. Enggak. Tanya dulu itu apa? Ini apa? Menurut lo itu apa? Apakah itu sebuah baskom? Lagu Jawa. Katakan ya. Kok batang sih? Batang apa dulu nih? Katanya batang. Tunggu, batang apa dulu? Yang sebutin semua batang yang lu tahu. Pintar ngomong lu ya. Pantesan jadi host. Itu pujian loh. Makasih. Gue lagi mikir batang soalnya. Ya udah deh. Batang apa nih yang dimaksud? Gue tanya aja. Batang apa aja yang kamu mau maksud? Kalau yang itu boleh. Boleh. Yang mana? Apapun yang tadi kamu maksud. Kan lu gak tahu konteksnya. Kalau lu iyain sih. Karena aku setuju dengan apapun yang kamu mau. Let's go. Batang itu. Boleh. Ada yang panjang. Ada yang keras. Tripod maksudnya. Keras. Tripod. Batang tripod. Oh batang. Ada yang coklat. Apa tuh? Tripod kan hitam. Dan ada yang hitam. Oh, tripod custom. Batang ranting. Oh. Batang apa lagi sih? Kayak tripod
custom gitu loh. Jangan dong, kan belum closing. Katanya Boleh silakan. Makasih Kesha. Makasih. Boleh pergi duluan. kok mau ditahan sih? Gue cuma pengen ditahan padahal. Mau closing gak? Kamu yang closing? Enggak. Saya Kesha Lefron. Saya Kesha Lefronka. Jangan lupa. Stream album Lefronka. Perdana aku Lefronka. Itu ada kan PR trainnya, ada liriknya kan kamu tuh? Setiap Enggak, kali itu kayak spontan aja sih. Spontan. Aku orang spontan. Oh ya, coba. Aku Kesha Lefronka, terima kasih sudah menonton ini. Tidak ada bobotnya, tidak ada isinya ini ya. Baru kali ini lagi. Tai. Terima kasih sudah menonton aku dan ini nggak tahu ya siapa. Tadi kayak aku panggil aja, kasihan di depan. Jangan lupa untuk selalu streaming lagu-lagu aku dan album perdana aku Lefronka di semua digital platforms. Ada 2 lagu terbaru di dalamnya. Better on My Own dan Tak Pantas Terluka, dan ada semuanya mengejar mata di tangan Indonesia. Dengerin semuanya. Jangan lupa share juga ke IG-nya Kak Marlo mungkin. Ngapain di-share ke IG gue? Ke IG masing-masing dong. Masukin story, promosi. Orang gue pengen gitu emang gak boleh? Boleh. Ya udah. Apa aja boleh. Ada lagi? Sudah. Jangan upcoming events gitu mungkin ada. Jangan lupa nonton aku di kalau ada konser tunggal. Terlalu banyak sih kalau disebutin, jadi kayak ntar lihat update-nya di Instagram aku aja. Berarti update tadi Instagram. Iya. Oke. Terima kasih ya Kesha udah datang ya. Gak lagi deh kayaknya. Makasih ya. Baik, berarti artinya 2 pihak udah gak mau, bukan cuma 1. Terima kasih semua sudah menonton Volix episode kali ini. Jangan lupa nonton Volix yang lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Hai, aku Kesha Lefronka. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sekalian juga nonton Viniar episode lainnya. Baru-baru ini, Kesha Lefronka kembali menjadi sorotan publik. Kali ini mengenai sikapnya yang dinilai tak punya etika saat podcast bareng Marlo. Nama penyanyi jebolan Indonesian Idol ini hangat diperbincangkan setelah menghadiri podcast yang dibawakan Marlo. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat tersebut sempat menjawab pertanyaan Marlo hanya dengan gumaman. Ketika Marlo menegaskan kembali pertanyaannya, Kesha justru berkata, "Kenapa harus tanya sih?" Marlo pun menjelaskan bahwa mereka mengundang Kesha memang untuk interview. Dan ada satu momen lain yang juga disorot saat Kesha Lefronka mengeluarkan kata-kata yang tak patut untuk diucapkan. Hal itu sampai membuat Marlo beristighfar. Sikap Kesha Lefronka yang demikian itu pun langsung dihujani hujatan oleh netizen. Sebab netizen menilai sikapnya itu sangat tidak beretika. Sebagai seorang idol harusnya menjadi contoh yang baik bagi generasi muda. Hal ini pun membuat namanya kini menjadi trending topik. Bahkan dikabarkan akun Instagram milik Kesha Lefronka pun turut menghilang usai dibanjiri hujatan dari netizen. Kesha mungkin pengen kelihatan asik, kayak podcast Tiara dan Ziva yang kocaknya parah banget. Malah jatuhnya blunder. Udah pernah dihujat karena fales, sekarang attitude-nya malah seperti orang yang kesetanan. Komentar salah satu netizen.